Yang saat ini sudah lulus masih berpikir kok gini-gini aja ya hidup. Nah, hari ini Pas satu ngelamar masih manual. 50 pakai tulis tangan, tulis jadi tangan. 50-50 nya dikirim lewat pos. Jedanya cuma 7 bulan. 7 bulan. 1 Juli 97 saya langsung kerja. Cukup cepat, Pak ya. Cepat. Saya pengen tahu nih, di antara 50 tujuan kerja, ada nggak yang bukan kesehatan? Nggak ada, semuanya Nggak ada. kesehatan. Saya bilangin, kalau mau mimpi itu spesifik. Kayak kamu minta ke orang tua, itu kan pasti kita spesifik ya. Iya, Bukan kuliah, lulus baru nyari, Jadi atau baru kalau- bingung gitu. Kamu mau bermimpi, bermimpilah yang besar, karena itu gratis. Bener. Kalaupun nggak kecapaian, dapat yang kecil. Iya, betul. Kalau mimpinya kecil, nggak dapat apa-apa. Iya. Ini Pak, Bapak ini putra Kediri, ke Makassar. Pertama kali kah merantau? Pertama kali merantau, Jadi yang terpenting adaptasi, mau mencoba, dan pada fokus satu Iya. hal. Jadi Nah, harus berkembang terus. Kalau kuliah itu sebenarnya kita harus kuasai basic. Begitu masuk ke dunia kerja, sobat Bakta, pasti kita akan dibekali dulu. Life afterku ya serem kalau kita nggak punya arah. Jangan pikirkan dulu apa yang akan terjadi, karena tugas kita berusaha bukan berhasil. oh wow, menarik nih. Halo Sobat Bakta, jumpa lagi. Aku Oman yang akan ngajak kalian diskusi di Bakta Talks. Jadi hari ini kita punya topik tentang life after school. Kayaknya relevan ya buat kalian-kalian yang misalnya nih lagi kuliah, terus bertanya habis kuliah mau ngapain dan bagaimana setelah kuliah. Apakah seluruh proses perkuliahan relevan dengan kehidupan di masa depan? Atau mungkin yang saat ini sudah lulus, masih berpikir kok gini-gini aja ya hidup. Nah, hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk diskusi life after school itu sama narasumber kita. Kalau istilahnya narasumber kayaknya terlalu kaku ya. Tapi kita punya pembicara juga kaku, tapi pokoknya ada orang yang mau sharing ke kita. Namanya Pak Joko, sudah S3 dan ternyata alumni dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Mungkin pada waktu itu belum institut, tapi cikal bakal adanya IKA Baktiwiyata. Nah, Sobat Bakta, kalau ada yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar dan nanti mungkin akan ditanggapi oleh Pak Joko. Siap. Please welcome Pak Joko. Siap, thank you. Oke, Pak Joko ini mungkin saya sendiri juga belum mengenal secara detail ya. Pak Joko boleh perkenalan dong. Ya, halo sahabat Bakta, nama saya Joko ya, asli Kediri. Saya alumni di AK dulu namanya, di tahun 93 saya masuk di Kediri, lulus tahun 96. Saat ini saya berada di kota Makassar, pasca lulus di D3, jadi hijrah langsung ke Makassar karena tuntutan pekerjaan, dan sampai di sini sampai sekarang ini masih tetap. Jadi sehari-hari saya praktisi di sebuah laboratoriumnya. Saya sebut aja Laboratorium Klinik Prodia di cabang Makassar, dan sebagai penanggung jawab di sana sebagai branch manager. Oke, topik kita ini kan Pak, life after school. Bapak jadi apa tuh, manajer di Prodia Makassar. Makassar. Itu kan sebuah proses yang panjang. Pertama kali langsung Prodia kah atau ada pencarian jati diri atau jati hidup nih? Ya, alhamdulillah pertama langsung di Prodia. Jadi saya lulus 96 bulan Desember kalau nggak salah itu saat itu. 96 itu lulus, saya ngelamar-lamar, saya tuh punya pengalaman pas saat itu ngelamar masih manual. 50 pakai tulis tangan, tulis jadi tangan. 50 nya itu dikirim lewat pos. 50 Lamaran 50 ya. Salah satunya yang memanggil saya itu di Prodia. Sorry, Juli. boleh tahu nggak itu Prodia? Di saat itu saya rekrutmen langsung dari Jakarta. Dari Jakarta, dan pada saat tes terakhir ya, penempatannya Makassar. Kamu mau nggak ke Makassar? Sih bilang, oke, saya karena butuh kerja juga saat itu ya. Alhamdulillah 7 bulan dari lulus sampai bekerja saya. Langsung Jedanya Makassar. cuma 7 bulan. 7 bulan. Berarti masuk 93, Lulus 96. lulus 96, berarti Akhir Desember. tepat waktu ya. Juli 1 Juli 97 saya langsung kerja. Cukup cepat Pak ya. Cepat. Jadi dalam profesional kerja saya dari 97 itu ya mulai dari bawah sih. Kalau bisa dibilang nggak ada struggle mencari kerja ya, istilahnya 7 bulan ya. Jadi ya struggle-nya sebetulnya dari itu. Abdul kan malah nulis. Ngerti kan nggak jadi tulis tangan gitu. Iya, prosesnya lah Prosesnya. ya. Tapi pengen tahu nih, di antara 50 tujuan kerja, ada nggak yang bukan kesehatan? Nggak ada, semuanya Nggak ada. kesehatan. Karena Semua memang saya laboratorium. pikir karena saya fresh graduate saat itu ya, fresh graduate, jadi
harus cari dulu yang relevan. Oke. Karena yang awal-awal jadi pasti harus searching yang relevan, lab atau Idealis, klinik. Idealis, ya, nyari. idealis ya. Ya, salah satunya Prodia ini. Saya punya cerita menarik tentang Prodia. Boleh. Sebenarnya saya punya impian Prodia karena setiap hari kan saya Dari awal Kediri. manifest Prodia. Iya, karena setiap hari itu Prodia saya lewati. Dulu waktunya masih di Jalan PK Bangsa. Oke. Bapak lahiran Kediri? Kediri asli. Oh, orang Kediri, putra asli. Kediri. Jadi setiap kali saya berangkat ke kampus, saya selalu lewatin Prodia. Saya berpikir, jadi impian saya itu suatu saat saya harus kerja di sini. Oke, manifest. Jadi itu memang saya tanamkan mindset di saat mulai dari semester 2, 3, 4 karena saya lewat ini Prodia apa ya? Saat itu kita ada kuning-kuning nih, belum gitu ya. bisa browsing Belum, sekarang ya. sudah Jadi kuning. kalau sekarang kita kritik Prodia, misalnya selalu muncul semua lengkap sekali portofolio. Nah, itu jadi salah satu poin juga sih bahwa kalau kita mau bermimpilah Benar, yang besar, setuju ya, sih. Kayak itu. kita harus punya manifesto yang spesifik sih. Iya. Kayak mau di mana, ngapain. Iya. Bahkan dulu tuh pernah ngobrol juga sama mahasiswa, nanya, terus saya bilangin, kalau mau mimpi itu spesifik. Kayak kamu minta ke orang tua, itu kan pasti kita spesifik ya. Iya. Mau beli baju ukuran apa, Iya. warna apa. Nah, mungkin juga manifest dari kerjaan juga dari awal harusnya. Betul. Ya, bukan kuliah lulus baru nyari. Jadi atau baru kalau- bingung gitu. Kalau founder Prodia bilang kalau Apa tuh? kamu mau bermimpi, bermimpilah yang besar karena itu gratis. Bener. Kita nggak Kalaupun bayar apa jadi kalau mau mimpi aja sekali. mimpi yang besar, iya. kalaupun nggak kecapaian dapat yang kecil. Iya, betul. Kalau mimpinya kecil nggak dapat apa-apa ya Iya. guys, Pak. Walaupun gratis mimpin aja mimpi yang besar. Nah, yang menarik tuh gini Pak, Bapak ini putra Kediri. Lamar 50, lolos di Jakarta. Ke Makassar. Besar. Pertama kalikah merantau? Pertama kali merantau, jadi ya itu ya adaptasi itu tantangan pertama sekali bahwa saat itu memang saya pertama kali keluar pulau jauh lagi dari orang tua benar. dan ya tantangan pertama itu gimana ya, saya belum tahu kondisi ya pasti di sana ya pasti adaptasi sih memang ya, tapi selama kita masih bisa fokus kerja saat itu memang cari kerja ya dan tentu susah ya. Bener. Jadi, Tahun berapa Pak? 97. 97. Oh, tapi Ya. belum Krismon ya? Ya belum mau Krismon Mau ya, Krismon. 97 ya situ datang ke situ kerja hampir punya kepikiran mau pulang Kenapa di tuh? tahun pertama, jadi ada Homesick. bukan homesick ya ada tawaran lain Oh, tawaran lain. yang mungkin saat ini buat orang sangat-sangat diharapkan ya untuk menjadi seorang pegawai gitu Oh, PNS. seperti itu, jadi ya baru tahun pertama itu kamu pulang ada ini Orang tua biasa tuh ya? ya saya saat itu kondisi sudah ya dalam tanda kutip udah nyaman ya, artinya Itu langsung manajer? belum, jadi perjalanan pegawai karir saya ya? itu kan sebetulnya dari bawah ya, analis ya. Oke. TLM dari tahun 97 sampai tahun 2000 TLM. Nah ini Cukup bersyukurnya kalau kita kerja di suatu daerah luar pulau ya, jadi apa peluang karir tuh masih Lebih terbuka cepat, lebih cepat. iya benar. Jadi Benar. 97 2000 itu saya udah naik dari supervisor. Wow. Udah pegang satu bagian. Jadi Ya. dari pipet-pipet dan sebagainya kerja di sampel serang, jadi kami 97. 97 sampai 2000 saya sudah jadi supervisor. Jadi 3 tahun 2000 2 tahun lagi saya udah manajer. Bener. Jadi udah Berarti kalau udah PNS tuh pegang, PNS kan per 4 tahun ya? ya jadi Bapak 3 tahun. Cepet sekali. Lebih cepat. Manajer saat itu bukan pegang belum cabang ya, masih satu unit, jadi unit labnya. Benar. Jadi namanya itu unit operation manager. Nah, terus 2013 langsung naik full jadi brand manager. Artinya apa? Yang saya pengen tekankan di sini, kalau kita bekerja, tunjukkan ya, bahwa kita profesional, kita kompeten ya. Kita kerja jangan seperti robot. Ya itu yang mungkin jadi ini menarik tuh. Iya, jangan suruh jadi datang, pipet sampel kerja, pulang. Jadi saya punya pengalaman juga ketika saya tahun pertama itu kan saya suka ngolek data. Ngolek data dalam arti dalam atau kerjaan. Jadi ketika itu saya misalnya di hematologi gitu kan. Di hematologi itu kan ngerjain sampel kan. Alhamdulillah alatnya udah full otomatis saat itu 97 itu udah pegang alat full otomatis ya, yang dalam kampus kan kita nggak ada, semuanya sederhana. Jadi setiap kali ada muncul itu hasil. Kalau yang biasa lewat ya habiskan itu lewat. Tapi saya
perhatikan ada tren di situ. Hmm. Kenapa setiap kali kondisi sampah seperti ini muncul flagging ini, tanda ini? Kenapa muncul ini? Jadi saya tertarik. Sampel itu darah ya? Darah, jadi darah Karena pasien. emang. Nah, jadi setiap kali hasil kan kita lihat nih Benar. hasil semuanya tuh. Nah, ada yang menarik di situ. Nah, itu kritis sih memang. Perlu pola pikir kritis. Benar. Jadi kita tidak hanya melihat angka keluar ke pasien, tidak, tapi apa sih di balik angka itu? Oke, nah pertanyaan Nah, itu menarik. jadi satu tulisan, jadi satu saya juga dapat langsung reward, baru kerja saya langsung dikirim ke Malaysia Untuk belajar. untuk poster ini, poster presentation di Oh, Kongres ya. Internasional. Itu yang kongres pertama yang saya ikuti sejak lulus di tahun. Berarti waktu kuliah nggak pernah ikut kongres? nggak pernah. Nah, pertanyaan menarik, kenapa bisa kritis? Padahal kan kalau kita bicara pola Iya. berpikir itu kan dibentuk Iya. dengan belajar. Belajar ada di kuliah. Kalau nggak pernah ikut kongres ternyata dan segala macam, kenapa Bapak tertarik untuk tiba-tiba ngeliat nih ada flag nih atau ada Iya. sesuatu yang menarik datanya? Itu perlu, kalau saya perlu diasah sih Mas. Jadi itu tadi ya, kembali jangan kita budaya yang sudah kita lakukan itu terus kita lakukan. Hmm. Pasti kita harus bisa berpikir apa sih yang berbeda dari apa yang saya lakukan hari ini. Ini bisa di semua hal sih kalau saya. Jadi jangan sampai kita udah terlalu sering dengan suatu hal yang sama kita lakukan terus-terus, pasti sampai kapanpun hasilnya akan sama. Tapi kita bisa melihat ada sesuatu nih yang berbeda. Nah, apa yang saya bisa kembangkan dari sini? Itu perlu diasah sih. Untuk pola pikir kritis itu perlu diasah. Nah, dalam Ada? ya silakan. Nah, Sudah Sobat cukup. Bakta, berarti kan poin pentingnya adalah kamu harus ngasah sesuatu yang Ya. mungkin dianggap anomali, tapi barangkali bisa bermanfaat ketika selesai sekolah ya Pak ya. Betul, betul. Dan mungkin kalau misalnya olahraga itu kan muscle memory ya. Muscle betul. memory, terus mindset memory. Jadi terbiasa berpikir, maka lulusnya juga terbiasa berpikir melihat kok ada yang aneh Iya, ini segala macam. Ada tantangan nggak sih Pak kalau waktu dulu tuh berpikir kritis, terus temen-temen sesama kerja melihat nih orang kok kritis, Iya. cari muka kah atau apa gimana? Gimana tuh? Itu ya pasti terjadi. Tapi selama Coba ngalami ngalami sih, sebagai pelaku atau sebagai korban? bos, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya. Oke, Kadang oke. juga nggak sengaja kan melakukan. Iya, namanya manusia Tapi ya. sekarang kan akhir-akhir juga sudah kita mau belajar ya. Oke. Nah, sebetulnya tetap pada fokus pada pendirian kita. Hmm. EGP orang mau bilang apa? Kan EGP anak zaman sekarang nggak nggak ada ngerti ya nih. EGP ya. Aduh. Apa tuh? Emang gue Emang pikirin. pikirin. Gitu. I don't care kalau I don't zaman sekarang care ya. gitu. It's EGP not my udah nggak ada ya business. sekarang Iya. zamannya. Jadi ya selama kita bisa tunjukkan bahwa saya melakukan ini sebetulnya untuk baik versi saya. Kalau masalah penilaian orang itu bukan kehendak kita kan. Benar. Buat apa kita memikirkan pikiran sedangkan kita sendiri yang melakukan merasa ini adalah yang terbaik gitu buat kita. Terus dari Kediri, Jakarta mau merantau di saat zaman sekarang tuh kalau Bapak tahu nih ya, anak-anak tuh nggak mau merantau. Iya. Sobat Bakta nih rata-rata. Iya kah Sobat Bakta? Nah, iya kah Sobat Bakta itu Sulawesi banget tuh ya. Iya kah? Sulawesi, iya kah gitu. Iya Ji. Iya. Nah, banyak tuh nggak mau merantau Pak. Iya. Tapi kan kalau Bapak tadi versinya adalah ini opportunity nih. Betul. Opportunity. Tapi kalau bicara merantau dengan kebiasaan baru, lingkungan baru, emang nggak ada masalah ya? Iya, itu tadi yang saya sampaikan pertama adaptasi. Adaptasi. Selama kita bisa menempatkan diri kita kan dimanapun ya. Apalagi Makassar ya. Makassar ya, demo terus kan? Bapak orang Jawa. Jawa ya itulah. Selama kita bisa menempatkan, ya syukurnya juga jodohnya akhirnya orang sana juga. Oh gitu, orang Jawa yang ada di sana. Tidak, atau orang Sel- asli sana. Orang asli. sana. Jadi, Gimana tuh homesick atau? homesick awal-awal sih. Kalau saya itu awal-awal saja. Tapi karena ada ya transportasi udah gampang kan Udah ke gampang. sini, jadi ya Surabaya anytime bisa pulang sih ke sini. Ya arah Surabaya kan ke sana. Ya, dari Makassar Surabaya Kediri. Benar. Anytime kita bisa masih jenguk orang tua. Seperti itu sih. Jadi yang terpenting adaptasi, mau Adaptasi, mencoba, dan itu tadi jangan fokus pada satu hal aja. jangan pada fokus satu Iya. hal. Jadi Nah, harus berkembang terus Sobat Bakta. berkembangnya dalam versi apa nih? Versi Apapun. bagian untuk pengembangan ya apapun. Yang jelas endingnya itu harusnya
ini saya lakukan pasti untuk baik buat saya. Salah satunya cuan juga Pak ya. Coba. Boleh nggak kita mikir gitu? Life after school yang dicari adalah cuan. Idealis di awal memang ada, ya memang itu sih yang diharapkan dari awal kita mau. Tapi dalam perjalanan waktu tidak hanya sekedar cuan aja, tapi bagaimana kita berkontribusi Untuk perusahaan. perusahaan. Nah, perusahaan kan melihat nih, oh ini kontribusinya terus bagus. Pasti. Definisi kontribusi untuk perusahaan melihat dengan menjilat. Ya kalau kami apakah kan ada perbedaan? nggak ada sih. Kalau kami kan jelas kita nggak bisa menjilat sih. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kita objektif sekali. Jadi Iya. ada target-target yang kita harus capai. KPI ya. Ya KPI itu kan indikator performa kita kan. Benar. Nah, selama kita diberikan target kamu sekian, harus ini capai sekian, pertumbuhan sekian, dan itu masuk terus ya, itu kan performa kita tanpa kita harus menjilat ya. Kita tunjukkan bahwa dalam kinerja kita dengan target apapun yang diberikan perusahaan kita oke. Ada nggak satu KPI yang menurut Bapak ini nggak pernah dan nggak bisa kuasain? Waktu kuliah juga nggak pernah diceritain. Iya, KPI. Apalagi Prodia dengan alat yang kata Bapak lebih maju. Iya. Itu seninya di kami sih. Jadi setiap manajer dan semua staff yang ada di kami itu diminta untuk berkembang. Jadi prinsipnya hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih dari. Jadi KPI itu target kan nggak mungkin turun. Benar. Pertumbuhan Harusnya aja. ya. Jadi itu. Ya saya akui pasang surut ya, karena kita juga ada faktor eksternal yang pengaruh ketika kita menjalankan suatu program internal ya. Yang internal kita bisa kendalikan. Benar. Tapi eksternal. Sorry, internalnya apa? Internal itu berarti sistem dalam perusahaan kita. Sistem sendiri. dalam perusahaan. Itu kan bisa kita support dari manajemen kan ada. Semua fasilitas diberikan. Tinggal eksternal nih, kayak kemarin pas awal 19 Krismon tiba-tiba. Benar. Terus ada wabah, Iya. ada bencana alam, itu kan faktor eksternal. Ketika itu ada pasti ya KPI kita juga menyesuaikan ya dari eksternal juga. Kecuali COVID kemarin ya, karena kita malah naik ya harusnya ya harusnya COVID, naik, karena kan laboratorium kita membantu untuk diagnosis pemerintah. Di kuliah relevan nggak? Kuliah ada beberapa hal yang nggak sama ya. Kalau kuliah itu sebenarnya kita harus kuasai basic ilmu yang nanti kita pakai, tapi nanti begitu masuk ke dunia kerja Sobat Bakta, jadi pasti kita akan dibekali dulu. Pastinya sekarang teknologi udah berkembang ya, tidak mungkin nanti ketika kita lulus langsung kamu pegang alat itu deh langsung. Pasti harus mulai proses pelatihan dan sebagainya sampai dia nyala kompeten baru. Itu jadi jangan takut Sobat Bakta. Jadi di kuliah itu tempat kita kuasai hal yang dasar. Satu lagi yang perlu ditambahkan di kuliah sebenarnya, itu kewirausahaan, entrepreneurship. Kita sudah ada sih. Iya ada ya, sekarang sudah ada. Di beberapa tahun belakang tuh jadi jiwa entrepreneurship itu memang harus kita tanamkan sejak kuliah. Jiwa entrepreneurship ini mengasah the meaning of bagaimana kita bisa berusaha, buat roti, buat biskuit gitu. Anything kita bisa lakukan. Paling tidak kita bisa berusaha membuat sesuatu nanti kita bisa jual ke atau bikin POS depan rumah mungkin. Iya, kan sekarang kita nggak perlu buka toko kan, di rumah aja. Iya benar online ya, platform affiliate udah. Berarti nggak masalah ya menurut Bapak ya, seorang sarjana, seorang yang punya gelar terus nggak masalah, punya usaha sampingan yang online segala macam, selama itu tidak ganggu yang utamanya. Poinnya di situ ya. Iya, selama itu. Fokusnya di mana. Tapi kalau kita masuk di dunia profesional ya profesional pada apa yang diberikan tanggung jawab. Itu sih. Oke, terus tadi kita udah cerita merantau itu harus dipikirkan oleh Sobat Bakta karena kita bicara peluang ya. Iya. Kayaknya kalau di kota-kota besar memang peluangnya cukup sempit. Betul. Tapi kalau di daerah peluangnya lebih luas. Tapi memang harus ada beberapa yang dikorbankan nggak sih Pak? Kayak misalnya kita nonton bioskop nih, di era zaman sekarang kita bisa nonton bioskop, terus kalau kita ke daerah nggak ada bioskop. Ya dikorbankan terlalu ekstrim menurut saya. Jadi memang ada sesuatu yang kita nggak bisa rasakan. Oke, istilahnya nggak boleh nih katanya. Kalau korban kan victim kan ya. Benar, victim. Ada yang tidak bisa kita rasakan selama berbeda saat harus dikalahkan lah ya, prioritas tidak lagi masuk gitu. Bagaimana kita bisa switch ya atau bisa mengalihkan itu. Bapak gimana Pak?
pasti saat itu kan pertama yang gak bisa saya rasakan orang tua jauh pasti. Ya. Jadi cara saya saat itu ya saya cari pergaulan yang sesama jauh dulu di Oke, Makassar. sesama Jadi perantau. ada perantau. Jadi kita saat itu juga sama-sama senasib kan antara aku tuh merantau. Jadi kita bangun insut situ jadi lebih dekat Koneksi, biar bisa ngobrol. semua kalangan, jadi perluas juga jaringan di situ. Itu penting tuh, Ya, iya, Sobat itu. Bakta. Jadi jangan cuma datang duduk kuliah. Kalau datang duduk kuliah terbiasa dengan sesuatu yang rutinitas, kayaknya pas kerja juga rutinitas. Tadi Bapak bilang yang robot dalam tanda kutip. Robot. Jadi nggak punya kemampuan berpikir kritis. Padahal koneksi itu penting loh, Koneksi Pak. penting. Jadi semua bidang kalau kita bisa dapat ya informasi ya lebih bagus lagi. Benar. Koneksi itu penting banget. Apalagi kalau saya rasakan kita kan di kesehatan nih. Nah, baru mau bridging ayo, ke situ tuh. Kalau punya teman-teman yang di luar perusahaan kita ya tahu di check up Iya, dan sebagainya, kita bisa edukasi ke mereka, bikin seminar kesehatan ke perusahaan-perusahaan itu. Karena mungkin Bermanfaat. kalau di bidang entrepreneurship atau wirausaha di bidang kesehatan tuh nggak cuma jualan alat kesehatan ya Pak ya, Betul. atau bikin roti atau segala macam, tapi menjasa informasi itu jadi penyuluh kesehatan, Iya. pembicara-pembicara, Iya, betul. itu juga termasuk Iya. salah satu entrepreneur tuh Jadi di dunia kesehatan. ketika kita balancing ya kalau di usaha, kalau saya di Prodia, jadi tidak hanya untuk profit ya, memang pasti itu yang dicari, tapi bagaimana Prodia itu bisa mengedukasi semua pelanggannya. Sorry, boleh tahu nggak Bapak termasuk mahasiswa yang cukup memiliki IPK tinggi kah dulu? Oh, IPK saja yang kayak, jadi boleh sombong. Jadi saya sebenarnya boleh sombong Pak, bebas. tidak boleh bebas. sombong ini. Saya sharing aja supaya untuk Biar semua motivasi termotivasi. teman-teman Bakta. Jadi saya masuk di D3 AK ini sebetulnya bukan kemauan saya, Mas. Oh gitu. Bukan kemauan diri saya, Orang karena tua. saya backgroundnya SMA fisika kan. Oke. Kalau fisika saat itu 92 itu idealisnya kalau nggak arsitek, sipil dan sebagainya. Itu teknik idealisnya ya, teknik ya. Nah, akhirnya suatu saat saya dipanggil ibu saya. Nak, kamu ikut tes, langsung ikut tes sana ya. Jadi saya nggak mendaftar ini. Tes apa Bu? AAK. AAK itu apa? Sekolah apa? Di Sungai Berantas tuh gitu. Sungai Berantas ya. Nggak, pokoknya kamu ikut aja tesnya dulu, nanti masalah apa belakang dipikirin. Tes, ikut masuk tes, terus diterima. Ya, alhamdulillah ya, karena saya pikir saat semester 1 saya udah menonjol sih sebetulnya. Karena fisika sih Pak ya. Jadi semester 1 kan hitung-hitungan. secara akademik ya, secara akademik saya udah menonjol itu sudah the best 3 dari 130 Serem siswa. gitu ya. Serem banget nih. Saya juga bisa juga ya ternyata. Oke. Artinya kita yakin aja, berkembang terus gitu. Saya juga sangat berterima kasih pada ibu saya yang mendaftarkan saya. Ya, peran beliau sangat luar biasa. Ya pasti memang jasa ada beliau pendorong memang ya. nggak bisa digantikan dengan apapun. Bener-bener Ya. pendorong itu tidak boleh dilupakan. Nggak bener, boleh, ya. bener. Itu yang orang yang paling yang berpengaruh sih, Iya. secara pekerjaannya dan Secara pekerjaan, secara jalan hidup. iya, ya. jalan hidup beliau yang tentukan. Bener. Ya, Ikan menentukan. berarti kadang tuh kita nggak perlu taur ya, dan tanda kutip kan istilah anak sekarang tuh berdebat, berbeda pendapat dengan orang tua, karena ternyata pilihan-pilihan orang tua tuh dari evaluasi diri mereka nggak sih Pak, kayak misalnya kita tahu kalau pilih ini tuh kayaknya kurang, mending kamu pilih ini. Pas dikasih tuh kadang kita ngerasa nggak passionate, kita di situ nggak gaul, nggak menarik, saya nggak mampu. Ternyata bisa ya. Tapi kayaknya nggak relevan deh Pak sama anak-anak yang mungkin, kalau saya lihat nih Bapak nih punya ya mungkin doa orang tua ya. Doa orang tua. Jadi privilege-nya banyak, mulus banget, best 3 di kuliah, terus tepat waktu, tepat selesai. 7 bulan langsung keterima. Kerja. Kayaknya nggak relevan deh bagi beberapa orang, terlalu pinter gitu. Enggak. Jadi pinter itu kan ya diri kita ya, yang bukan diri kita, yang kita hanya berusaha aja. Oke. Berusaha yang terbaik terutama di saat kuliah, coba ya. Jadi bagaimana kita bisa ngatur manage saat kuliah. Jadi apakah kan Bapak ini juga branch manager ya? Sekarang apa branch manager ya? Orang penting. Pengaruh nggak sih IPK itu? kalau IPK kan akademik, jadi kalau misalnya kita lihat sisi psikologis ya, psikologis. Boleh Pak. Jadi sebetulnya yang lebih berperan itu adalah emosional. Gimana tuh? Emosional berarti bagaimana kita membangun kedekatan dengan
Tapi kan Satuan. mau lamar aja dilihat IPK. Ya, jadi IPK itu sebenarnya support 20% lah 20%. sebenarnya untuk kalau kita bisa dalam bahasa hari 80% itu ditentukan oleh emosional question. Bagaimana kita membangun kedekatan, bagaimana membangun relasi gitu kan. Ya IPK penting yaitu sebagai ini akademis bagus loh. Bantuan awal akan ya, lebih lain kalau kita gitu. ketika misalnya bangun koneksi gimana. Benar. Saat wawancara menanti bagaimana meyakinkan atau tidak ketika ditanya apa visi misi ke depannya. Itu emosional juga harus dilatih. Ya, saya setuju sih, kayak misalnya banyak kadang-kala nih ya Sobat Bakta ya, banyak kita lihat orang-orang yang punya IPK bagus, pandai secara akademik, tapi secara skill itu dia lupa untuk diasah yang lainnya. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk gestur, sikap, bukan tentang attitude baik buruk ya, tapi bagaimana dia itu merepresentasikan dirinya dengan baik di depan orang. Makanya banyak juga orang IPK tinggi itu gagal ya Pak ya, di wawancara atau menerima pekerjaan ya. Pasti orang lihat kan, ini caranya gimana ya, cara menghadapi masalahnya gimana ya, berpendapatnya gimana. Ya, itu semuanya dilihat. Serem nggak sih Pak life after school? Life after school ya serem kalau kita nggak punya arah. Kalau nggak punya arah, kita mau kemana? Oke, tadi ya saya udah mau di Prodia nih, maka saya incar tuh dari awal. Ya itu yang kalau saya kuliah, saya pikiranku saat itu, saya kalau kuliah sekarang ini nggak lanjut, saya kerja, belum tentu saya nanti dapat teruskan ilmu. Nah itu penting banget. Dari awal memang kita stay terus. Karena sudah masuk di dunia kesehatan terus. Benar. Karena banyak itu yang ragu sih ya, bahwa pilihannya ini tuh belum tentu menentukan kekayaannya. Baik lagi kecuan. Pernah juga Pak ada mahasiswa yang nanya-nanya gitu, ngobrolin, terus saya cuma nyampein, mungkin Bapak bisa komentari. Kuliah itu bukan bikin kita kaya, bikin kita pinter. Karena pinter dan kaya itu dari usaha. Belajar, usaha jualan kalau mau kaya, atau segala macam, cari usaha, cari tambahan lebih. Tapi kuliah itu membuka peluang baru. Ya kan? Betul. Kita punya satu pintu. Tanpa kita kuliah pun kita punya satu pintu, usaha, jualan. Tapi dengan kita kuliah, kita punya 2 pintu. Tinggal mana yang mau kita buka, bahkan bisa lebih dari 2 pintu. Ya nggak sih Pak? Betul. Jadi kuliah itu kan waktu timing kita buat untuk itu yang ngisi hal-hal dasar. Hal-hal dasar. Kalau kita spesifik di AK ya, IK ya, TLM ya, Sobat Bakta. Jadi hal dasar yang nanti kita akan pakai di dunia kerja. Kalaupun nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nggak apa. Karena ada hal dasar lain yang bisa kan background lainnya ada backup. Jadi kalau udah memang tentukan pilihan di TLM, ya jadilah TLM nanti yang profesional. Benar. Itu jadi itu. Balik lagi prioritasnya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Betul. Tapi passion dan jalan hidup kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nah, pendapat Bapak pada mereka yang ternyata nih kuliah beres, terus karena banyak Pak TLM. Saya punya temen tuh TLM, lulusan sini juga. Dia kerja di rumah sakit jadi TLM setahun, keluar jadi K3. Terus saya tanya, K3 di perusahaan kontraktor gitulah. Terus saya nanya, kenapa nih? Dia jawab, kayaknya nggak cocok deh. Karena kalau jadi TLM, kalau belum pimpinan, baik lagi ya kalau belum pimpinan, dia tuh ada shift-shiftan. Nah, aku tuh nggak bisa tuh kalau shift malam. Laki padahal Pak, aku nggak bisa tuh shift malam. Padahal kan kalau waktu dia K3 juga tetap bergadang kan. Bergadang tuh. Nah, artinya kan nggak linear ya. Gimana tuh? Kalau ini kan K3 sebenarnya masih bisa sama-sama kesehatan dan keselamatan kerja ya. Gini, kalau kita mau switch ketika kita udah benar-benar kuasa, kalau itu kan faktor eksternal ya, yang meminta dia untuk jadi shift itu yang jadi eksternal ya. Tapi kalau misalnya dia mau switch ke yang lain ya haknya dia. Nggak boleh disalahin ya. Nggak bisa disalahin. Jadi ketika EGP jadi ketika dia udah berani mengambil keputusan untuk switch ke bidang lainnya, sudah itu putusannya. Paling tidak, ini kalau kita mau profesional, kalau dilihat jenjang karir tadi dibilangnya harus shift-shiftannya. Jadi kembali ke yang saya alami ya. Jadi ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita profesional, pasti ada jalan untuk naik karir terus gitu. Balik lagi sebenarnya ya, dicoba aja dulu nggak sih gitu tadi ya. Kan kalau belum pimpinan nanti shift-shiftan terus. Ya betul kan. Ya namanya juga fresh graduate, masalah berarti pimpinan. mindset kita harus
jadi kan suatu saat saya harus jadi pimpinan supaya nggak ada shift ya. Benar. Seperti itu. Oh iya, saya nangkap nih. Jadi iya kan? mindsetnya dirubah. Rubah mindsetnya. Saya harus standby, profesional, jor-joran supaya saya jadi pimpinan. Iya. Kalau saya jadi pimpinan, saya tidak dapat shift-shiftan. Shift-shiftan iya. Wah, keren nih, mindsetnya. Pak. Mindset yang dirubah. Saya ngalami sendiri ya. Awal kerja ya pasti shift-shiftan kita nggak pagi siang sampai kapan juga gini jadi. Kan kalau udah supervisor nggak ada shift-shiftan. Jadi pagi terus. Bener, pagi terus. Karena dia sekarang di pagi kantor, terus iya. gitu. Gitu. Wah, menarik nih Sobat Bakta. Saya yakin juga pasti di sana kita banyak ngeluh tapi kita lupa untuk ngatur mindset ya. Padahal ngeluh juga manusiawi kan Pak ya. Yeah. Life after school tuh banyakan keluhan nggak sih? Yeah. Karena jadi dewasa siapa yang kuat gitu, yang kuat jadi dewasa. Nah, dari segala macam tantangan, ada nggak satu tantangan yang menurut Bapak ini memorable banget nih sehingga membuat saya menjadi Joko yang sekarang? Tantangan itu ketika saya diminta untuk lanjut sekolah sih. Oke, by the way ini spoiler aja. Sebenarnya. Sudah doktor ya? Sudah doktor, sudah S3. Biomedik ya. Bapak dari S1 langsung S2? S2 langsung. Nggak ada jeda dulu? Ada jeda. Tapi sambil kerja? Sambil kerja. Itu yang harus kita ngatur ya. Sampai S3 sambil kerja juga sama. Wah. Jadi S2 di biomedik, konsentrasinya kimia klinik. Biomedik pula ya. Biomedik. Lanjut lagi selesai S3. Lanjut juga. Lanjut apa lagi. Jedanya nggak ada? Ya sebelum tuh mesin dingin jangan dikasih kendor. Wah iya betul sih. Jadi lanjut S3 2016 selesai. 2016 S3. Jadi tantangannya manajemen waktu sih. Ya kita tahu beban kalau misalnya kita kuliah S2, S3 kan tugas-tugas dan sebagainya sangat banyak kan. Disertasi kita harus pikirkan, riset kita harus pikirkan. Jadi pagi kuliah, siang ngantor, pagi kuliah, siang ngantor. Pagi kuliah, siang ngantor, malam ngapain Pak? Tidak belajar, gitu. Belajar ya. Belajar. Kapan bagi waktu untuk healingnya kan? Sobat Bakta ini pasti bentar-bentar healing gitu. Saat itu atau sekarang? Kapan pun. Kalau saat ini saya healingku, saya suka riding ya. Riding. Motor jadi 1 bulan. Keliling Sulawesi Selatan. Jadi sebulan sekali harus camp. Oh. Ke atas bawa tenda apa sebenarnya. Karena bos Pak. Masa? Kalau karyawan nggak bisa tuh ngecamp. Bisa aja. Bisa. Karena weekend kan. Weekend. Nah kalau ketika tadi tantangan terberat itu pada saat sekolah, kapan healingnya? Healingnya ya kita nyari-nyari kesempatan aja. Ngapain? Ya paling refresh ke dalam kota aja. Main makan, masih main. Ya sama keluarga dekat itu. Sama keluarga juga. Yang penting ada temen ngobrol biasanya Pak ya? Temen ngopi. Saya suka ngopi. Oh Bapak suka ngopi. Terus Bapak kalau misalnya mau ngasih tips nih ke Sobat Bakta semua, apa dan bagaimana kehidupan life after school yang Bapak ngakuin nggak sih kalau life after school itu lebih sulit daripada kuliah? Iya. Iya kan ya? Life after school itu ya Sobat Bakta. Jadi bagaimana itu tadi ya, tetapkan fokus tujuan kita di mana. Kalau kita udah fokus, situ aja dikejar terus. Jangan terpengaruh hal yang lain. Saya kalau ngerjain, jangan pikirkan dulu apa yang akan terjadi karena tugas kita berusaha bukan berhasil. Oh wow, menarik nih. Ini menarik ya. Tugas kita berusaha, hasil urusan Tuhan ya. Nah, tugas kita berusaha, usaha aja. Entah hasilnya jangan, kalau kita belum apa, nanti hasilnya begini, begitu, kita stres. Nggak bisa fokus pada usaha yang kita lakukan. Walaupun kita punya tujuan di hasil itu, ya, gitu ya. Target tetap harus ada. Tapi jangan sampai kita fokus targetku kok masih sekian ya. Usaha aja terus, usaha. Oke, kita banyak banget. Tugas kita berusaha bukan berhasil. Tugas kita berusaha. Quote hari ini ya. Quote hari ini. Quote terus-terusnya. Ya. Gitu. Ada lagi Pak? Itu aja sih, fokus juga. Fokus. Yang kedua nih saya mau tambahkan. Boleh tambahin terus Pak. Daging banget kita. Daging ya. Sekarang informasi kan bisa dapat ya, di mana-mana ya. Benar. Jadi sedapat kita bisa saring. Oke. Informasi ini akan mempengaruhi saya ke hal yang positif atau negatif. Oh berarti ini topiknya kalau jadi manusia tuh harus bisa menyaring aja nih. Artinya kan kita yang putuskan kan. Kalau misalnya saya ambil tindakan ini, ya, konsekuensinya apa kita harus bertanggung jawab sendiri. Saya ngambil ini, konsekuensinya kita harus tanggung. Jadi apalagi kita informasi setiap saat, jadi pilih aja. Itu sih saya. Life after school kamu harus punya kaki sendiri untuk berdiri, pikiran sendiri untuk menentukan, dan kemampuan dan kemauan untuk menerima resiko ataupun konsekuensi dari pilihannya Pak. Siap, cocok. Karena kalau
kuliah itu proses kamu menempa diri, proses kamu belajar basic. Tapi setelah sekolah selesai, ya kehidupan ada di tangan kamu. Iya, betul. Mau jadi apa itu pilihan kamu. Nggak ada yang salah Pak ya. Nggak ada yang salah. Atas segala macam pilihan. Betul. Selama itu tujuannya memperbaiki diri sendiri tadi, best version Yeah. of themselves atau of yourself. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mas. Menarik banget karena banyak banget pencerahan-pencerahan. Memang kayak gini nih ya, semakin tinggi semakin berilmu. Masya Allah. Seneng banget kita dapat ilmu yang nggak cuma tentang privilege atau mungkin kalau kita bilang Pak Joko, Dr. Joko ini privilege banget ya hidupnya, ya keluarganya Alhamdulillah. baik-baik aja gitu. Alhamdulillah. Semoga selalu baik-baik aja, terus cepat, tepat. Amin. Tapi dari seseorang yang menurut saya punya privilege, kita bisa belajar hidup tuh berusaha loh guys. Betul. Kalau nggak berusaha nggak akan bisa ngapa-ngapain. Yeah. Karena tujuan kita bukan jadi berhasil, tapi jadi berusaha terus setiap waktu menempa diri. Satu kalimat untuk Ika Baktiwiata. Bapak kan dulu AKK nih. Iya. Lihat perkembangannya. Iya, saya sangat surprise tuh ya kemarin datang ke sini sejak 30 tahun, Mas. Oh iya, 30 tahun baru datang ke sini, Sobat Bakta, ke kampus saya yang tercinta di D3 dulu. Jadi Kampus tercinta ya. luar biasa ya perkembangannya sekarang, fasilitas gedungnya apalagi ya. Ya experience pertama, tangible-nya udah dapat di tangible-nya mutu banget nih. ya, tangible-nya dapat. Jadi ya secara kualitas insya Allah bagus. Fasilitasnya, ruang-ruang labnya juga saya lihat sudah sangat berkembang ya. Berkembang artinya Ika Bakta terus berkembang ya Pak Berkembang, ya. berkembang, Nggak stuck di Iya. tahun 90-an. Ya, beda Nggak jauh, ya, beda jauh ya. dengan fasilitas. Udah lihat yang- fasilitas udah. Rekomen nggak kalau Rekomen untuk sekali. Jadi bisa saya lihat juga dosen-dosennya juga beberapa saya kenal yang dulu Iya. masih ada, berarti secara pengalaman masih iya. digunakan terus ya. Dan terus merawat. Ya, ya. recommended lah. Silakan. Recommended. Jadi Ika Baktiwiata. Kita punya fakultas kedokteran loh Sobat Bakta. Iya, Mungkin yang FK-nya mau juga jadi ini apa. saya baru di info tadi, baru angkatan pertama ya. Angkatan pertama Pak. Ini tahun Dan 2000. sudah langsung bangun ada rumah sakit ya? Benar. Informasinya ya. Itu sebelah gitu. Oh, rumah iya, sakit. iya. Nanti Rumah sakit Bapak pendidikan. tahun-tahun berikutnya datang ke sini mungkin lebih besar Hmm. dan bisa merekomendasikan ke orang-orang Iya. Makassar, ayo ke Bakta gitu. Iya. Atau pada akhirnya menjadi bagian dari Baktiwiata juga memberikan peluang besar. Peluang besar, betul. Gitu. Oke Sobat Bakta, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Makasih. waktunya. Thank you Pak ya. Thank you.